Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Dambela, inilah Bingkai Sumatera. Melihat banyaknya manfaat dari origami bagi anak maupun orang dewasa, Nani Susilawati membentuk rumah origami Mutiara Langit Biru. Dalam komunitas ini, ia membagikan ilmu tentang origami secara sukarela kepada guru, anak-anak, dan masyarakat lainnya. Tak hanya itu pemirsa, Nani juga aktif dalam berbagai kegiatan pemberdayaan bagi perempuan. Kami hadirkan sosok Nani dalam liputan berikut. Ini kan selembar kertas gitu. Kok bisa ya dilipat bentuk buah stroberi misalnya, bentuknya mirip, atau bunga mawar gitu ya. Nah itu yang paling membahagiakan, dan saya kalau bisa membuatnya itu seperti menemukan harta karun. Saya bilang tadi, oh bisa, saya ini bisa gitu. Sosok Nani Susilawati tidak bisa dipisahkan dari origami. Sejak duduk di bangku kuliah, Nani sudah jatuh hati pada seni melipat kertas asal negeri Sakura ini. Ketertarikannya pada origami membawa Nani pada dunia pendidikan. Ia sempat menjadi guru TK pada tahun 1988 dan menerapkan origami sebagai media pembelajaran pada siswanya. Wanita kelahiran Air Batu 14 April 1968 ini bahkan pernah mengajarkan origami pada guru-guru TK lain. Ingin memperkenalkan origami pada masyarakat luas, Nani membentuk rumah origami Mutiara Langit Biru pada tahun 2009. Bersama rumah origami, Nani memberikan pelatihan membuat origami kepada guru-guru, anak-anak, mahasiswa atau pelajar, dan masyarakat umum. Jadi kan seni origami ini kan belum begitu banyak tersosialisasi ya, belum banyak dikenal gitu. Orang masih menganggapnya sepele, misalnya kertas-kertas aja, permainan anak TK gitu. Jadi kalau kita bilang origami pasti frame di masyarakat itu pasti TK gitu ya, anak-anak misalnya. Padahal tidak begitu juga. Origami ini bisa untuk kreativitas, bisa untuk bisnis, bisa untuk pendidikan ya, bisa juga untuk sains. Kontribusi Nani pada origami tidak berhenti pada rumah origami. Perempuan lulusan ilmu antropologi ini juga menulis buku origami yang berjudul Belajar Menyenangkan dengan Kreasi Origami Hati. Dalam buku ini, Nani membagikan cara membuat kreasi bermanfaat dari origami hati. Dikatakan orang bisa sepintar apapun, tapi kalau dia tidak menulis, dia akan lenyap di telan masa, katanya seperti itu kan. Ya saya cobalah memberanikan diri gitu untuk membuat tulisan yang berdasarkan pengalaman saya. Kenapa saya suka bentuk hati itu? Karena memang dia simple, sederhana, ya simple, sederhana, kemudian menyenangkan misalnya gitu ya. Selalu ada cinta dari origami, itu tagline saya gitu ya, selalu ada cinta dari origami. Jadi kalau saya membuka acara yang besar, misalnya selalu memberikan bentuk hati itu gitu ya. Dina Restu Novianti atau yang akrab disapa Dina, merupakan salah seorang guru TK sekaligus adik didik Nani. Sejak menjadi guru TK pada tahun 2004, Dina sudah tertarik pada origami. Ia juga mendapatkan ilmu membuat origami dari Nani. Bu Nani itu ya, kalau kita lihat senyumnya. Ya, kalau saya lihat Bu Nani itu orangnya ramah gitu ya, dan nggak pelit ilmu. Itu dia berikan apa yang ada padanya, dia berikan kepada kita ilmu apapun itu gitu ya. Jadi semua yang bermanfaat dia berikan kepada kita sebagai adik-adiknya, sebagai istilahnya ya guru-guru ya. Meski tidak lagi muda, langkah kaki Nani untuk berbagi ilmu kreativitas kepada sesama tidak pernah berhenti. Awal tahun ini, Nani membentuk rumah kreatif Mutiara Langit Biru sebagai wadah edukasi dan pemberdayaan kaum perempuan melalui seni olah kain batik jumputan dan suminagashi.
atau seni lukis di atas air yang kemudian ditempelkan pada kain. Sekali sepekan, Nani mengadakan workshop membuat batik jumputan dan sumi nagashi. Menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama adalah semangat hidup Nani. Melalui origami dan seni, sulung dari 5 bersaudara ini mendedikasikan hidupnya menjadi guru bagi masyarakat. Dari Nani, kita belajar untuk menghargai talenta yang dimiliki, lalu mengembangkannya agar berguna bagi sesama. Pandemi tidak menyurutkan langkah Jamri, perajin furnitur dari barang bekas, untuk mengedukasi masyarakat tentang pengolahan limbah menjadi barang yang berguna. Berkolaborasi dengan Lions Club, pelatihan ini memanfaatkan platform daring agar peserta dalam jumlah banyak tetap dapat mengikuti pelatihan. Lalu seperti apa pemirsa? Kami punya liputannya untuk Anda. Inilah Jamri Lim, arsitek sekaligus penggagas Intrash, tempat pembuatan produk interior dari kardus bekas. Sosoknya tidak pelit ilmu. Sejak awal mendirikan Intrash, Jamri kerap mengadakan pelatihan secara gratis kepada masyarakat tentang cara mengolah barang bekas menjadi barang yang berguna dan bernilai. Pandemi melanda, kepeduliannya untuk berbagi ilmu tidak berhenti. Kali ini, berkolaborasi dengan Lions Club, organisasi sosial yang ada di berbagai negara, Jamri mengadakan pelatihan secara daring. Dengan daring, ia mengaku dapat menjangkau peserta dari luar kota Medan, seperti dari Pulau Jawa yang memiliki ketertarikan tinggi pada produk barang bekas. Dulunya ya sudah pernah melakukan kegiatan ini dan mendadak kita juga lihat kondisi pandemi ya, perekonomian gini makin susah ya saya pikir. Jadi kita coba mengangkat kembali ya tentang pengolahan limbah ini bisa membantu masyarakat, dan saya lihat juga mulai ya care ya pemerintah terhadap UMKM ya. Tapi UMKM untuk di Sumatera Utara itu saya lihat orang masih mengejar ke makanan ya, saya kira, jadi kuliner. Kenapa nggak ada yang kerajinan tangan yang bersifat pengolahan limbah? Terus bisa memberdayakan masyarakat sekaligus menyelamatkan lingkungan. Selama lebih dari 1 jam, pelatihan daring ini disiarkan dari lokasi workshop Intrash yang berada di Jalan Madong Lubis, Kota Medan. Jamri memberikan instruksi cara membuat produk kepada peserta, mulai dari cara memotong kardus, merekatkan kardus dengan lem, hingga membentuk kardus menjadi produk yang diinginkan. Ada banyak produk yang dapat dibuat dari kardus bekas, seperti tempat lampu tidur, kursi, meja, vas bunga, dan lain sebagainya. Walaupun kita melihat ini adalah sebuah barang yang tidak berharga, bahan bakunya, tapi untuk menjadikannya itu butuh proses. Memang cukup sulit ya saya pikir. Jadi cukup sulit tapi bisa menjadi sebuah nilai-nilai yang cukup berharga. Lili merupakan salah seorang peserta pelatihan ini. Membuat produk dan berkreasi dari barang bekas merupakan hal yang baru bagi ibu dari 2 anak ini. Itulah mengapa Lili tertarik mengikuti pelatihan ini, apalagi ia menyimpan kardus bekas yang cukup banyak di rumahnya. Saya mengikuti pelatihan ini karena saya pas lihat Instagram. Jadi saya merasa tertarik karena saya melihat kardus bisa didaur ulang. Saya penasaran gimana tuh prosesnya gitu, makanya saya tertarik untuk mengikuti acara ini. Jamri berharap pelatihan pengolahan barang bekas ini dapat menjadi bekal ilmu bagi masyarakat yang ingin mengasah keterampilan. Jika dilatih dan dikembangkan, keterampilan membuat produk daur ulang ini dapat membantu perekonomian keluarga di tengah pandemi. Tebing Tinggi, sebuah kota yang berhubungan erat dengan aktivitas perdagangan. Dahulu, salah satu aliran sungai di kota ini merupakan rute transit yang mendukung roda perekonomian. Kini aktivitas perdagangan masih berlanjut, tapi di lini yang lebih beragam, pemirsa. Seperti apa? Simak liputan selengkapnya. Di balik kesan perkotaan yang ditonjolkan, Kota Tebing Tinggi punya sejumlah sumber daya alam berupa air dan sungai
yang menjadi kekayaan daerah ini. Salah satunya adalah Sungai Padang pemirsa. Sungai ini dulunya jadi arus utama terbentuknya peradaban di pantai timur Sumatera. Dari data tertulis yang pernah diungkapkan dalam majalah Sinergi terbitan Juni 2012, hasil riset dengan tokoh masyarakat dan data tertulis, Kota Tebing Tinggi bermula dari kehadiran Kerajaan Padang dan berdiri di sekitar abad ke-17. Posisi Tebing Tinggi sendiri yang berada di pinggir Sungai Padang itu berawal dari sebuah bukit di tepi Sungai Padang yang memang tinggi. Nah, jadi orang Melayu menyebutnya tebing. Jadi bukan bukit, tebing. Jadi tebing karena tebing itu tinggi disebutlah Tebing Tinggi. Nah, itulah kampung Tebing Tinggi. Di masa Belanda, Sungai Padang ini juga berperan sebagai pelabuhan untuk kegiatan-kegiatan industri. Di Kota Tebing Tinggi terdapat berbagai macam agroindustri, salah satunya lemang. Populer di Tebing Tinggi karena kuliner ini sudah diproduksi oleh warga Tebing Tinggi sejak lama. Salah satu produsen lemang ada di Kampung Semut ini pemirsa. Lemang batok merupakan identitas lemang yang dihasilkan dari dapur ini. Puluhan tahun sudah, usaha lemang batok berdiri. Kini sudah diwariskan ke generasi ketiga. Keluarga Iros adalah salah satu pengelola lemang batok saat ini. Orang tua dan uyut mereka adalah perantau dari Sumatera Barat yang menggagas dan menciptakan panganan ini. Uniknya, saat ini setiap minggunya pengelolaan dilakukan secara bergiliran dari anak pertama hingga anak ke-10. Di akhir pekan, bisa menghabiskan bahan hingga 100 kg. Ceritanya memang nama bapak kami di Tebing Tinggi ini panggilannya Batok. Jadi dibikinlah mereknya Batok biar supaya terkenal. Karena udah terkenal Batoklah merek kami. Inilah kota yang pernah mendapat kehormatan para Samya Purna Karya Nugraha dari Presiden RI tahun 1980. Tebing Tinggi memiliki nilai histori yang masih perlu digali, berupaya mengembangkan potensi demi menjaga tebing tinggi. Bersedekah mampu mendatangkan banyak keberkahan dan manfaat bagi siapapun yang melakukannya. Namun seperti apa ya bersedekah saat susah? Rekan kami Dinal Apriansyah akan mengulasnya dalam segmen Bingkai Ramadan bersama Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bingkai Sumatera, saya Dinal Apriansyah dalam Bingkai Ramadan. Kali ini kita akan membahas tentang hikmah bersedekah saat susah. Yuk langsung aja kita berbincang dengan Ustadz kita, Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari atau yang kerap disapa Uja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah, sehat? Alhamdulillah Ustadz, sehat juga Ustadz. Ustadz, sebenarnya keutamaan bersedekah itu seperti apa ya Ustadz? Oh, alhamdulillah. Islam dalam hal ini menganjurkan untuk kita banyak memberi, bersedekah, apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, itu Allah gambarkan sendiri dalam Quran. Apalagi bersedekah di masa sulit. Masya Allah. Kata Allah dalam Quran surah Ali Imran. Itu dimulai 133, 134. Allah Subhanahu wa taala katakan begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu minta ampunan Allah, bertaubat, beristighfar. Nanti Allah akan berikan surga seluas langit dan bumi. Dan itu diberikan kepada orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang menginfakkan hartanya baik waktu lapang dan sempit. Wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah ketika pantas marah. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka, Tuhan suka sama orang-orang yang melakukan kebaikan.
Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusakum dzakarallah. Ketika mereka melakukan kesalahan, mendolimi orang, mendolimi diri sendiri, langsung mengingat Allah. Nah, kali ini Allah katakan ciri orang yang bertakwa yang mendapatkan surga yang pertama sekali, orang yang menginfakkan hartanya fis-sarra iwad darra, waktu lapang dan waktu sempit. Jadi kalau abang, saya dan para pemirsa ingin dikatakan orang yang bertakwa, berinfaklah waktu lapang, waktu sempit, sama saja. Terus sedekah seperti apa yang dapat kita lakukan nih Ustadz di saat pandemi ini? Di sini saya tekankan ada bahasa sedekah, ada bahasa infak, betul ya? Kalau infak ada sesuatu yang diberikan berbentuk material. Kalau sedekah, senyummu kepada saudaramu bernilai sedekah. Pokoknya segala kebaikan yang dilakukan manusia di dalam Islam itu bernilai sedekah. Ada uang kita 150 sama 2000. Lewat kota infak, kira-kira mana yang dimasukkan? 150 atau 2000? Mau jujur ini Ustaz? 2000. Enggak Ustaz. 2000-nya ada dua, satu baru, satu lecek-lecek. Mana dimasukkan? Yang lecek-lecek. Yang lecek 2000 itu disebut infak karena berbentuk material. Sedangkan sedekah, senyummu kepada saudaramu bernilai sedekah. Makanya maaf, tidak akan berdiri sebuah masjid yang indah, sebuah rumah ibadah yang indah, sebuah rumah sosial yang indah kalau kita semua pakai sedekah senyum. Yuk buat masjid yuk senyum kayak orang pawok kita, nggak bisa. Tetapi ada yunfik, ada harta. Orang kaya bersedekah, Allah cinta. Tapi Allah jauh lebih cinta kepada orang miskin yang gemar bersedekah. Itulah fis-sarra iwad darra. Saat dia sempit, dia mampu memberikan sesuatu yang lebih darinya dia untuk menolong orang lain. Masya Allah. Terus Ustadz, ada nggak kisah dari para sahabat yang menjalankan sedekah di saat susah juga? Oh, banyak. Di Quran itu, Bang, banyak sekali Allah sebutkan tentang kisah-kisah orang terdahulu untuk diambil ibrah pelajaran. Makanya kisah sejarah itu sebagai motivasi dalam hidup kita. Nah, suatu ketika Nabi datang dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim itu, Rasulullah SAW datang, Rasulullah kabarkan tentang kisah 3 orang yang terjebak di dalam sebuah gua. Gua itu tertutup, kemudian mereka tidak bisa keluar. Lantas mereka berwasilah dari amal-amal sedekah kebaikan yang dilakukannya, dan mereka bertiga selamat. Yang pertama bilang gini, ya Allah, aku punya orang tua ya Allah. Aku takut durhaka kepada dia. Kenapa? Karena selalu aku berikan perahan susu yang kuperah untuk dinikmati ibu dan ayahku. Suatu ketika ibu dan ayahku terlelap tidur, aku terlambat memberinya. Di lain sisi, istri dan anakku merengek untuk diberikan perahan susu. Aku nggak mengasihinya, aku mengutamakan ibu dan ayahku karena itu baktiku kepadanya. Kalau ini membuat aku, sedekah ini membuat aku dekat denganmu, selamatkan kami. Terbuka pintunya sedikit. Yang kedua gitu juga. Aku punya sepupu, anak pamanku, aku suka kepada dia. Dia hutangku kasihkan. Aku minta hutangnya, dia nggak kasih. Kemudian aku ingin merenggut kehormatannya. Ketika itu dia katakan, takutlah kau kepada Allah. Ku tinggalkan dia. Kemudian ku kasih sedekah itu untuk dia. Hutangnya tadi itu ku kasih sama dia. Kalau ini bukti cintaku kepadamu, aku takut dari dosa-dosa darimu, selamatkan kami. Terbuka pintunya lagi. Satu lagi, ya Allah, aku punya orang yang bekerja kepadaku. Kemudian haknya nggak diambilkannya, aku nggak tahu dia kemana. Kemudian gajinya itu kubuat untuk beranak pinak, berternak hewan. Suatu ketika dia datang dan kukatakan kepada dia, itu hasil dari jerih payahmu. Dan subhanallah, masya Allah, tabarakallah, terbuka pintu gua itu, 3 mereka selamat. Luar biasa Ustadz ya. Ada lagi kisah yang nyata. Di Klaten ada seorang pengayuh becak. Dia nggak punya harta untuk bersedekah, tapi dia punya tenaga untuk bersedekah. Garis bawahi. Berarti tenaga, pikiran itu semua bisa kita sedekahkan. Loyalnya kita, perhatiannya kita,
itu bisa kita sedekahkan. Setiap hari Jumat siapa yang naik becak dia dibuatnya free, gratis. Ini kalau model ada kayak gini tukang becak di Medan, berebut kita naiknya ini. Yang naik ibu-ibu orang kaya. Sampai tujuan ini gratis Bu hari Jumat. Jumat depan sengaja ditunggu ibu tuh lagi becak yang sama. Qadar Allah, becak yang sama diuji ibu tuh. Jauh jaraknya. Kira-kira dari sini sampai Kuala Namu lah. Itu apa enggak betisnya besar. Tapi sampai tujuan dia bilang, Bu, hari ini sama hari Jumat saya ingin bersedekah. Saya enggak punya harta untuk berinfak, tapi saya punya tenaga untuk bersedekah. Saya buat gratis. Terenyuh hati orang kaya ini. Dia katakan, antarkan saya ke rumahmu. Rumahnya rumah matahari. Tahu rumah matahari? Bolong-bolong. Susah. Dia bilang, Bapak, Ibu, akan saya berangkatkan menunaikan ibadah haji, ikut bersama saya. Dapat hadiah haji dari orang kaya yang merasa kecil karena dia tidak mau bersedekah, tidak mau berbagi, tapi ada orang miskin yang mampu dia bersedekah di saat miskinnya itu. Luar biasa, Masya Allah. Terus Ustadz, gimana nih caranya kita mensiasati untuk kita terus melakukan berbagi ke sesama? Tanamkan dalam hidup kita ini jiwa cinta kasih. Ya, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah kasih semua makhluk. Dan Allah sayangi makhluk-makhluk yang juga menyayangi Allah Subhanahu wa taala. Tipsnya, teruslah tebar kebaikan. Jangan pandang bulu. Dan gak mungkin kita kalau melihat ada orang yang jatuh di jalan, kita tanya agamanya apa. Kalau agamanya beda dengan kita, nggak jadi kita tolong. Nggak. Tolong. Bantu. Karena itu menebarkan kasih sayang di antara sesama manusia. Nah, berarti Ustadz, kita melakukan sedekah itu tidak hanya dengan materi ya Ustadz ya? Ya. Tetapi dengan tenaga, pikiran, apalagi care-nya kita, pedulinya kita. Ada di kampung banjir, ada di kampung butuh A, B, C, D. Kita tampil, kita nggak punya harta, tapi kita bisa manggil-manggil orang yang berharta untuk menolong agar meringankan. Apalagi negeri kita ini di masa pandemi seperti ini. Ayo kita ajak semuanya untuk selalu berbagi. Ya, terima kasih ya Ustadz ya. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Ujah. Semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Nambila pamit. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.